Aku lupa perkenalan. Oke, nama aku Rahma, sekarang, kerja di Gojek sebagai Product Marketing Manager. Di Gojek cukup lama, sebelum di Gojek sempat di GoPay, beberapa tahun dan juga, different role. Jadi pertama kali masuk Gojek atau GoPay itu di divisi operation atau process improvement. Jadi kalau misalnya teman-teman beli pulsa, nggak segampang input mungkin dari customers gampang nih, oh buka aja menu GoBills atau GoTagihan terus isi pulsa, kira-kira mau providernya apa, nominal pulsanya berapa, bayarnya pakai GoPay atau paylater ya, baru nanti check out, pulsanya masuk. Tapi di belakang sebenarnya nggak seperti itu. Di belakang let's say misalnya ketika bisa dibilang back end atau proses improvement itu lebih kepada, oh nanti kalau pulsanya nggak masuk, handling-nya seperti apa ya, harus reach out ke tim siapa, internal atau eksternal, kurang lebih seperti itu. Juga misalnya kayak button-buttonnya kok nggak bisa diklik nih, padahal kita udah bener inputnya. Jadi sebenarnya di belakang banyak sekali, yang dikerjakan. Nah terus kemudian setelah aku, 1,5 tahun di, divisi operation, di proses improvement, mulai, kembali, mulai lebih kepada next step mau kerja di bidang apa ya, oh karena sebelumnya pernah ada pengalaman di bidang sales and marketing, baik di internship dan juga kerja, akhirnya aku decide untuk, pindah ke divisi marketing. Nah, dari divisi marketing ini nih mulai, oh ternyata marketing itu tidak hanya marketing aja, karena seringkali kita kenal mungkin, branding, sosial media, ads, tapi ternyata ketika aku terjun, aku baru tahu, oh role yang akan aku tempatin ini bukan marketing aja, tapi product marketing. Justru jadi lebih tahu kerjanya apa setelah masuk, gitu. Jadi kalau banyak kan sekarang sebelum apply itu baca dulu job description-nya apa. Cuman ketika aku masuk, aku lihat teman-teman aku biasanya di divisi sebelah ngerjainnya ini. Kayaknya kerjanya nanti kalau pindah ini deh. Ternyata ketika masuk banyak yang beda, tapi banyak juga yang sama. Oke. Nah, jadi, hari ini lebih banyak akan discuss mengenai product marketing. Jadi aku akan bahas dulu nih mengenai apa itu product marketing, biasanya, tools yang dipakai itu, apa saja, job opportunities product marketing itu seperti apa. Karena, definisi atau title, yang jelas mengenai product marketing ini baru sekitar 5 sampai 7 tahun ke belakang gitu. Kalau dulu sebelumnya mungkin ketika kita SMA atau kuliah sering dengar, oh job desk marketing in general, tapi kalau sekarang udah benar-benar spesifik. Kalau misalnya ngomongin performance marketing pun spesifik, performance marketingnya di ads atau performance marketing di CRM, karena lebih spesialis kalau sekarang gitu. Baru nanti setelah kita bahas kupas singkat mengenai product marketing, mulai kira-kira kalau ingin berkarir di bidang produk di scope area product marketing mulainya dari mana ya? Gitu. Jadi benar-benar kita akan bahas dulu nih, apa itu product marketing, baru next adalah kita udah tahu product marketing apa, mulainya dari mana. Oke, let's start. Nah, sebenarnya definisi product marketing itu, ada banyak. Ini aku coba compile dari beberapa sumber dan juga based on experience. Enaknya webinar adalah teori, kita coba gabungin nih sama experience. Jadi based on teori, oh definisi product marketing itu seperti apa, tapi in real life scope-nya seperti apa. Itu. Jadi kalau misalnya kita melihat kepada definisinya sendiri produk dan marketing. Jadi ini combine dari function produk dan juga function marketing. Nah, lebih kepada in short adalah bagaimana, karena di sini ada di tengah-tengah nih, produk marketing itu ada di tengah antara marketing, ada di tengah, di atas ada produk, ada di tengah customer, dan juga di bawah bisnis. Jadi, bagaimana produk marketing ini berdiri di tengah-tengah sebagai jembatan antara divisi marketing, produk, customers, bisnis. Tapi ini adalah, divisi yang biasanya erat sekali, walaupun sebenarnya di luar sini, di luar, lingkaran-lingkaran ini masih ada lagi finance, legal, operation, dan sebagainya. Tapi sebenarnya product marketing adalah bridging. Bagaimana sih ketika tim produk mau launch produk, dibantu dipasarkan oleh tim marketing sesuai dengan kebutuhan customers. Tapi juga nggak lupa dengan objektivitas dari perusahaan. Jadi lebih kepada bagaimana ketika perusahaan ingin membuat produk baru, ingin produk ataupun service, tidak hanya
yuk kita bikin produk, tapi juga melihat kebutuhan saat ini customers lagi butuh apa. Tidak hanya customers butuh apa, tapi juga secara bisnis bisa kita lihat bagaimana tren customers ini sesuai. Jadi ketika membuat produk tidak hanya melihat apa yang customers butuhkan, tapi juga bisa mempredik dan juga membuat tren. Kira-kira customers kalau kita launching akan suka loh, gitu. Jadi bisa dari dua sisi nih lihatnya, bisa juga membuat tren atau fulfill current trend, gitu. Dan juga dari sisi marketing bagaimana menjual produk. Karena seringkali biasanya marketing yang ideal adalah pada saat tim produk ingin membuat produk, juga melakukan research atau, discussion bersama antara tim lain. Cuman terkadang ada sebuah kondisi di mana marketing itu biasanya baru membantu memasarkan produk setelah produknya jadi. Padahal, justru butuh, sisi dari marketing untuk lihat, untuk semacam bantu finishing produk. Oh, kalau misalnya produknya seperti ini, walaupun dari tim produk itu ada UI, tim UI dan UX, tapi biasanya yang lebih, sense melihat, oh kalau UI UX-nya seperti ini, kita bisa bantu segi marketing seperti ini loh. Oh kira-kira jangan launching sekarang, trennya masih seperti ini. Mungkin kita bisa launching 6 bulan lagi nih sekarang, investasi lagi trennya seperti apa. Mungkin kalau kita mundur 3 bulan ini bisa membantu, bisa lebih bagus loh preparation-nya gitu. Jadi bagaimana produk marketing ini ada di tengah-tengah. Gitu. Jadi in short mungkin, lebih kepada banyak sekali nih biasanya tim product marketing lakukan, tapi yang pertama adalah users. Jadi yang benar-benar dilihat dari dan dijadikan fokus oleh, seorang product marketer adalah melihat users. Misalnya users, ketika Covid, awal-awal Covid nih 2020 di Indonesia, oh melihat kebutuhan customers, customers ini trennya berubah loh. Customers ini lebih memilih untuk kerja dari rumah, sekolah dari rumah, membeli semua kebutuhan dari rumah. Berarti bisa dibilang ada perubahan atau, perpindahan behavior nih, yang tadinya offline keluar rumah akhirnya dijalankan secara online. Dan kita mulai lihat nih, oh mulai banyak offline store yang jualan dari WhatsApp, jualan tiba-tiba mereka ada deh apps-nya sendiri, gitu. Oh ternyata mereka mulai lama-lama, pindah nih ke aplikasi karena dilihat customer-nya mulai banyak yang belanja online. Tapi ketika di 2020 tiba-tiba banyak nih aplikasi sana sini yang tiba-tiba kita bisa deliver online. Kita lihat nih di 2021 udah di 2022, lama-lama mulai banyak yang tumbang aplikasi online yang baru gitu. Jadi tidak hanya ketika ada tren kita langsung bikin aplikasi fulfill customers need, tapi bagaimana kita juga maintain, oh belum tentu kita punya semua fitur, tapi customers butuh. Jadi lihatlah, lebih kepada mendengar dan melihat kira-kira customers butuh apa, disitulah product marketing hadir. Jadi insight, ideation yang ada di market, itu kita sampaikan ke tim produk, oh customers tuh butuh loh, supaya dia bisa ngelihat balance dia kalau dia mau belanja. Kita offer ke tim produk, dengan kita menambahkan fitur ini customers lebih mudah dan juga bisa generate revenue lebih tinggi, semacam itu. Jadi bagaimana bridging antara setiap tim dan setiap kepentingan itu dijadikan satu. Nah, next ini adalah scope-nya. Jadi kalau marketing itu di luar, paling luar, tapi, dari bubble yang paling besar, semakin mengerucut ke paling kecil, di sini ada product marketing, gitu. Nah, ini adalah salah satu contoh, bisa dibilang pekerjaan, bisa dibilang juga skill yang biasanya dilakukan. Tapi untuk product marketing itu biasanya working as a team. Misalnya ketika di sini ada paling atas kan ada positioning, customer research, positioning, customer research, atau go to market strategy. Seorang product marketer biasanya harus tahu, tapi tidak harus 100% paham. Bisa jadi ketika misalnya mau mendesain ada produk baru, ketika tim marketing pemahaman produk knowledge-nya belum terlalu tinggi, bisa banyak discuss dengan tim produk, bisa banyak discuss juga dengan tim research. Karena biasanya dari tim research ini akan bantu analisa, oh di pasar saat ini terjadi apa, apa loh yang biasanya customers butuh. Bisa juga membantu feature-feature yang perlu ditambahkan atau enggak. Dan juga biasanya dengan kita discuss dengan tim lain, jadi lebih tahu, oh kira-kira kalau kita mau launching produk, jangan keluarin semua fitur dulu, kita keluarin dulu 1, 2, 3 fitur, untuk lihat sebenarnya arah produk ini grow-nya mau kemana, gitu. Dan di sini juga banyak nih, jadi sebenarnya kalau dari marketing,
Mungkin, yang di luar ini biasanya lebih kepada sosial media, paid ads, atau juga SEO. Tapi kalau product marketing benar-benar gimana ya cara untuk meng-grow sebuah produk, gitu. Tapi let's say misalnya contoh, ketika, karena kebetulan aku sebelumnya kerja di GoPay, mungkin case tadi lebih ke GoPay. Misalnya marketing, kalau yang bubble yang warna putih nih, kerjaannya sosial media GoPay pasti lebih fokus kepada user, gimana menaikkan follower atau gimana ya, supaya campaign-nya GoPay orang tuh pakai GoPay. Tapi kalau misalnya bicara tentang yang paling kecil nih, di sini kan ada bubble-bubble market research, product market fit. Untuk bicara tentang GoPay sendiri, GoPay yang ada di dalam Gojek kah? GoPay yang ada di mall-mall kalau kita jalan-jalan, atau GoPay yang ada di aplikasi, Sayurbox, JDID, Blibli, Tokopedia. Jadi gimana supaya, bisa represent produknya sendiri, gimana supaya orang makin banyak nih yang pakai GoPay. Tapi kalau misalnya marketing yang di luar ini lebih kepada biasanya branding. Gimana supaya pemahaman orang, citra atau image-nya GoPay itu bagus. Jadi biasanya di luar ini juga berkaitan dengan PR. Nah, ini untuk details nih, apa ya bedanya marketing generalis dan juga product marketing. Biasanya untuk marketing generalis itu fokusnya adalah users. Jadi benar-benar bagaimana supaya mendapatkan customers baru dan bagaimana customers baru yang sudah pakai GoPay di-convert, oh dia, yang tadinya hanya pakai GoPay untuk 1, 2 use case, misalnya dia pakai Gojek, GoRide, bagaimana ya supaya user ini pakai loh produk yang lain. Bagaimana branding yang kedua, bagaimana supaya persepsi orang ketika menggunakan GoPay ini, positif, image dan branding-nya positif. Dan juga yang ketiga marketing message. Jadi lebih kepada key message. Misalnya seringkali GoPay ada campaign GoPay aman, untuk memberitahu bahwa GoPay aman loh. Jadi kalau misalnya customers pakai GoPay, nggak usah worry, top up saldo nggak masuk, bisa ada, insurance. Bagaimana represent bahwa image, marketing message dan juga user ini jadi satu. Jadi bisa dibilang lebih kepada general. Tapi kalau misalnya product marketing, ketika, mulai membuat sebuah KPI atau OKR atau objektif dari, timnya, itu biasanya tidak hanya melihat dari sisi marketing, gitu. Jadi kalau misalnya kita back ke sini, product marketing itu walaupun ada di, bubble atau bulatan yang paling kecil, tapi juga harus paham function dari marketing paling luar dan juga marketing juga paham nih, oh pekerjaan di produk apa, fokus customer sedang apa, kira-kira dari tim bisnis atau tim sales mau ngapain ya, 1 bulan, 2 bulan, sampai setahun ke depan. Supaya dari tim product marketing ketika membuat fokus, bisa ada fokus dari bisnis, bisa ada fokus dari, tim produk, juga bisa fokus dari customers. Contoh misalnya, kalau di sebelah kiri kan marketing generalis fokusnya ke users dan, convert. User acquiring nih biasanya definisinya untuk, customer-nya top up saldo GoPay. Kalau converting lebih kepada misalnya definisi, oh dia udah top up saldo GoPay, dia pakai nih saldo GoPay-nya. Tapi kalau product marketing lebih kepada orang yang udah pakai GoPay di Sayurbox, kira-kira dia akan pakai GoPay lagi nggak ya di aplikasi lain? Orang yang pakai GoPay di GoFood akan pakai GoPay nggak ya ketika dia belanja di hypermart? Gitu. Jadi benar-benar nggak cuman, customer-nya pakai GoPay, tapi yang sudah pakai GoPay ini, dia pakai GoPay untuk transaksi-transaksi lainnya nggak ya, gitu. Karena GoPay ini kan sebagai payment kita mau kasih tahu loh, GoPay ada di mana-mana. Mau bayar listrik, mau bayar asuransi, mau top up games, mau bayar tagihan rumah sakit, semua tuh bisa. Jadi bagaimana yang tadinya dia udah convert nih, semakin banyak, contoh-contoh case yang bisa customers beli, gitu. Sedangkan yang kedua, comparison-nya adalah branding. Jadi kalau marketing generalis fokusnya branding, sedangkan kalau product marketing dari branding ini, function media channel-nya bisa kita pakai apa aja ya. Contoh misalnya ketika product marketing ketika ada launching, sebuah produk baru atau campaign baru, bagaimana, mulai
ketika berpikir, "Oh, kita mau ada launching nih." Sekarang Gojek udah bisa, beli reksadana loh di aplikasi Gojek. Nah, ketika kita mau bikin, "Oh, oke nih dari tim produk, Gojek udah bisa beli reksadana." Nah, dari sisi produk marketing yang biasa dijadikan fokus adalah 2, produknya easy to use nggak untuk customers. Nanti ketika, oh produknya easy to use nih untuk customers, mudah, murah, berarti nanti kita ke branding akan minta tolong dibuatkan campaign bahwa message-nya, produknya mudah, produknya aman, segala macam. Tapi dari segi media channel, mulai kita fokus, oh kira-kira ketika akan menggunakan aset media channel sosial media, customers GoPay yang ada di channel sosial media seperti apa ya. Ketika memilih, paid ads misalnya Google Ads, JDN, atau misalnya Instagram Ads, Facebook Ads, TikTok Ads, KOL, webinar berbayar segala macam, kita lihat customers yang biasanya ada di sana seperti apa ya. Jadi setiap channel mungkin key message-nya beda-beda, tapi in the end kita kasih tahu, Gojek sekarang udah bisa loh beli produk reksadana gitu. Jadi benar-benar kalau branding biasanya lebih kepada general message, tapi kalau utilizing multimedia channel bagaimana dari setiap channel yang berbeda ini user-nya juga beda-beda. Contoh misalnya ketika campaign-nya di sosial media Instagram. Biasanya Instagram lebih kepada, karena memang platformnya sharing foto, sharing video, ketika membuat konten akan lebih menarik, fokus di image. Tapi ketika misalnya membuat campaign-nya di Twitter, lebih kepada storytelling copy-nya tuh seperti apa sih, teks yang menarik untuk orang baca itu seperti apa, gitu. Jadi mungkin bisa kita lihat contoh lain adalah Netflix. Mungkin kalau, teman-teman perhatiin, satu konten yang sama itu cara Netflix cerita beda. Kalau Netflix cerita di TikTok atau di Instagram, lebih kepada yang penting videonya itu menarik. Tapi kalau Netflix dia membuat campaign di Twitter, lebih kepada teks, teks cara untuk mengajaknya adalah, bagaimana menguatkan konten teks. Jadi teks itu seolah-olah lagi cerita, tapi kita nggak perlu, lihat videonya, tapi misal dia post video sama pun orang biasanya lebih akan fokus ke teksnya. Gitu. Tapi selain itu produk marketing juga akan fokus ke bisnis performance. Misalnya kalau kita ada campaign cashback, dengan kita mengadakan campaign cashback, seberapa banyak sih GTV revenue yang kita dapat gitu. Jangan sampai kita udah spending, budget cukup tinggi ternyata return-nya kecil gitu. Jadi lebih kepada cukup banyak metrik yang, kita maintain kurang lebih seperti itu. Nah, next-nya adalah product marketing tools. Biasanya kalau kerja pakai tools apa aja sih? Nggak banyak, tapi biasanya aku coba, bagi jadi 4. Ini based on my experience. Jadi kalau misalnya teman-teman, apa namanya, compare ke others company atau industri lain tapi dengan title yang sama, product marketing bisa sama, bisa beda gitu. Karena benar-benar ini tiap orang beda, tiap tim beda, tiap company itu beda-beda. Nah, biasanya, mungkin ini aku, satu-satu ya, kita mulai dari collaboration. Nah, karena tim sebagai product marketing ini nggak bisa bekerja sendiri, setiap hari itu pasti akan ngobrol atau discuss dengan tim marketingnya sendiri, tim branding, dengan tim sales, dengan tim partnership, PR, produk, finance, legal, dan segala macam. Cukup kompleks, belum lagi ketika ada project yang based on priority, ada project yang reguler selalu ada juga misalnya project yang, ad hoc atau, mendadak tiba-tiba tapi harus priority-nya level 1 nih, gitu. Nah itu biasanya untuk kolaborasi menggunakan Trello, Asana, atau yang sebelah kanan nih, ini biasanya, adalah list-list kolaborasi yang platform, untuk bisa diskusi atau assign produk. Misalnya, contohnya adalah gini, yang tadi nih contohnya, kita mau ada launching produk baru reksadana di aplikasi Gojek. Untuk bisa build sebuah aplikasi ini tentu tim-tim yang diperlukan adalah tim produk, tim engineering, tim legal untuk lihat regulasinya seperti apa, tim finance untuk nanti ngecek
alur uang masuknya seperti apa, tim marketing untuk maintain timeline, untuk maintain schedule launching, tim PR juga untuk mempersiapkan media rilis. Jadi ketika sebuah produk mau launch, cukup kompleks nih preparation-nya. Nah, biasanya pakai Trello atau Asana atau Wrike untuk lihat, atau sekarang kalau misalnya teman-teman buka YouTube, iklan monday.com di mana-mana, that's it. Jadi benar-benar untuk maintain pekerjaan. Kira-kira task yang belum, apa aja, yang udah mendekati deadline, tapi based on priority bisa kita maintain, gitu. Aku selama bekerja pun ganti-ganti. Awal ketika masuk, eee, timku menggunakan Wrike, terus kemudian, karena tim tim operation kebanyakan menggunakan Wrike, tapi tim produk, tim engineering itu biasanya pakai Trello, akhirnya pakai Trello lah. Kenapa? Supaya assignment yang kita bikin itu bisa langsung di-pick up atau kita request A, langsung nih tugas ini di-pick up atau dibantu dikerjakan oleh tim engineering atau tim produk. Jadi supaya menggunakan aplikasi yang sama. Ibaratnya kalau yang satu ngobrolnya di WhatsApp, yang satu ngobrolnya di Telegram, nggak akan dikerjain, tugas-tugas assignment-nya, kurang lebih gitu. Jadi, platform komunikasi dan untuk maintain task, assignment itu biasanya disamakan. Nah, kalau yang terakhir aku menggunakan Asana. Jadi, walaupun selama aku bekerja pun di satu company yang sama, awalnya Wrike, terus pindah ke Trello, pindah ke Asana, dan mungkin nanti kalau ternyata ada platform yang lebih bagus, bisa migrate ke sana. Jadi, nggak harus saklek, Asana ini paling penting loh, jadi semua orang bisa gampang untuk, mengerjakan atau, bikin tugas. Tapi based on kebutuhan lagi, jangan sampai tim kita pakai misalnya tim kita pakai WhatsApp, tim lain ngobrol diskusinya di Telegram nggak akan nyambung, gitu. Yang kedua adalah performance marketing. Nah, yang menarik dari tim product marketing adalah, seperti yang tadi nih, seperti yang ini, kerjaannya cukup banyak, cukup kompleks, tapi yang penting paham nih, oh kalau untuk, kerjain value proposition, bagaimana cara bikin product market fit, bagaimana walaupun tidak harus 100% kita paham, tapi at least 80%, 90% kita paham nih job desk ngapain aja, gitu. Itu juga sama dengan performance marketing. Lebih kepada ketika mau membuat campaign, setup campaign, tools yang biasanya dipakai itu apa aja ya, gitu. Nah, ini mungkin satu-satu nih. As manager, ini lebih kepada ketika, oh mau bikin campaign yang berbayar. Nah, ini biasanya macam-macam. Kalau dari, tim performance marketing, tim dari divisi sebelah nih biasanya pakai, Ads Manager gitu. Nah, Clever Tab ini biasanya digunakan untuk, push CRM. Misalnya kalau teman-teman aware, sering dapat nih push notification, dari aplikasi yang teman-teman download. Bisa push notification, bisa juga newsletter. Nah, itu biasanya di-setup-nya di Clever Tab atau, CRM platform, Customer Relationship Manager. Jadi, gimana kita bisa melihat, contohnya gini, oh kita mau ngirim push notifikasi khusus untuk, pengguna GoPay yang transaksi di GoFood dengan amount di bawah 50.000, itu bisa. Atau misalnya kita mau pengen deh ngirim push notifikasi khusus orang-orang yang biasanya beli games-nya tertentu, itu bisa. Jadi, cukup mudah nih, ini biasanya karena namanya sendiri Customer Relationship Manager. Jadi bagaimana untuk nge-retain customer yang biasanya transaksi, "Yuk, bulan depan transaksi lagi di GoPay," gitu. Jadi di-retain, build relationship terus dengan customers. Baru yang terakhir ini Google Analytics. Ini lebih kepada untuk melihat, performance ads. Ada juga Google Data Studio untuk, bikin dashboard, Tableau, Metabase, banyak. Tapi sebenarnya function itu semua adalah tools. Kembali lagi bagaimana kita bisa paham data yang di-show itu seperti apa dan fungsinya seperti apa. Jadi kalau ditanya biasanya tools-nya apa aja ya, tools-nya banyak. Tiap tim itu punya tools masing-masing. Mereka lebih suka dashboard-nya di Tableau, dashboard untuk transaksi di Tableau, dashboard transaksi di Metabase atau Google Data Studio, macam-macam. Tapi kembali lagi, mau tools-nya apapun, yang penting bagaimana kita bisa membaca datanya dan mengkomunikasikan itu,
gitu. Nah, yang ketiga ini adalah personal task. Kenapa aku pisahin? Karena kadang-kadang terlalu fokus, di assignment group, tapi kadang-kadang lupa nih gitu personal task yang basic mulai dari Google Sheet, Google Slide, Google Docs itu sebenarnya basic, tapi yang penting, kita tahu bagaimana mengoperate itu dan bikin itu lebih advance. Contoh, kalau biasanya, kadang-kadang yang dijadikan isu adalah, kita sering menganggap bahwa tools itu harus advance. Mau bikin dashboard transaksi harus di Metabase, harus nih di Tableau nih, supaya keren. Padahal untuk bisa membuat chart, kalau bingung atau misalnya kalau butuh cepet, bikin aja di Excel sheet, gitu. Toh lebih banyak bisa macam-macam kan grafiknya, gitu. Dan yang terakhir ini communication, biasanya pakai Slack atau Notion, lebih kepada komunikasi antar tim. Jadi kalau Trello, Asana, dan yang di sebelah kanan ini lebih kepada assignment management, oh ada assignment baru, kalau kita udah selesai kita centang, yes. Oh ada assignment baru tapi kita bingung nih assign-nya ke siapa ya? Itu bisa nih nanti kita komen di, Asana seperti ini. Tapi, bisa juga nih kita kalau misalnya komunikasinya personal, grup biasanya pakai Slack atau Notion, gitu. Nah, baru nih job opportunity. Jadi kalau, teman-teman perhatiin, sekarang ini lebih menarik karena pekerjaan atau produk marketing jauh lebih terbuka gitu. Let's say misalnya ya ketika aku 2016 pertama kali cari kerja, itu biasanya marketing itu general. Jarang sekali ada perusahaan mencari produk marketing di Indonesia ya, di Indonesia. Jarang sekali ada spesifik produk marketing. Biasanya marketingnya branding, marketing sales dan marketing, marketing, marketing untuk, handle offline event gitu. Tapi sekarang lebih terbuka kesempatan produk marketing. Tapi biasanya produk marketing ini banyaknya di startup, karena biasanya kan startup ini ada proses yang namanya build application, mulai mencari, brainstorm ideation mau dibawa ke mana nih gitu. Nah, biasanya salah satu function atau divisi yang di-hire pertama ketika, ada sebuah startup itu biasa product marketing. Kenapa? Karena biasanya product marketing ini bisa mengerjakan banyak hal, many muscle ranging gitu. Jadi mulai dari, membantu tim produk untuk decide produknya mau seperti apa key message-nya, bantu research juga, bantu tim sales juga nih, "Hey, dengan adanya produk ini, tim sales bisa loh reach, XX, sales amount." Dan juga bisa bantu bikin GTM atau go to market strategy, di mana biasa ketika membuat planning istilah kerennya GTM atau go to market strategy. Tapi go to market strategy sebenarnya lebih kepada product planning-nya mau seperti apa, di mana di dalam sebuah product planning tersebut ada marketing, ada bisnis, ada sales, ada product growth. Jadi product marketing ini mengcompile semua informasi di dalam satu deck, kurang lebih seperti itu. Yang kedua, nah product marketing ini juga karena terbiasa mulai dari planning, dan juga eksekusi sehingga banyak dicari, karena biasanya produk marketing itu one man show gitu. Jadi kalau misalnya contoh misalnya ketika aku handle sebuah kategori di GoPay mulai dari handling planner-nya mau seperti apa, sampai kira-kira, oh kalau ada produk mau launching kira-kira butuh, sekian sekian lama nih timeline-nya. Di awal preparation produknya dulu, nanti akan align ke tim produk, gimana nih persiapan produk launching-nya. Nanti, produk marketing pergi lagi ke tim PR, kita mau ada launching, kira-kira bisa nggak ya dibantu ada press release atau ada activity. Juga nanti, planning sendiri budgetnya seperti apa. Budget mulai dari kira-kira kalau mau ada iklan placement ads seperti apa, perlu nggak ya webinar, perlu nggak ya ada KOL, perlu nggak ya ada iklan billboard, itu semua dibikin sama product marketing. Jadi secara planning, yes dari product marketing, tapi jangan khawatir, kita akan dapat bantuan dari tim lain, tapi tetap master plan-nya dari product marketing. Misalnya, oh budgetnya udah selesai nih, berarti turunan selanjutnya key message juga dibikin. Tapi nanti ketika datang ke desainer, ke tim visual, kita harus bisa
memberi arahan kepada desainer, kepada tim visual atau tim kreatif, kita mau master visual itu seperti apa. Kalau ada produk launching reksadana, kita mau ya ada logo ini. Kita mau semacam memberi nuansa bahwa membeli produk reksadana itu mudah di Gojek. Membeli reksadana itu gampang, aman, segala macam. Jadi elemen-elemen yang kita mau put di dalam banner, kita harus tahu. Sehingga dengan kita memberi arahan yang jelas kepada tim desainer pun lebih mudah untuk berkreasi gitu, nggak keluar dari guideline. Yang ketiga adalah impossible to outsource. Ini lebih kepada jenis bukan jenis pekerjaan ya, status pekerjaan. Lihat sih misalnya kalau teman-teman cari nih di LinkedIn atau di portal job, biasanya untuk pekerjaan job product marketing itu biasanya yang dicari adalah permanen. Jadi open vacancy-nya untuk permanen status. Kenapa? Karena product marketing ini journey-nya panjang. Journey mulai dari pemahaman produk, lalu pemahaman tim, pemahaman customer-nya seperti apa, baru nanti launching. Itu prosesnya panjang sehingga biasanya bukan dicari outsource yang 3 bulan nanti ganti, 6 bulan ganti, cuma kontrak setahun ya ganti, enggak. Tapi benar-benar dicari yang, oh ini lebih kepada orang-orang yang pekerjaannya permanen, sehingga orang tersebut pun bisa grow dengan company, grow dengan produk, dan juga grow dengan their personal itself. Gitu. Nah, kalau tadi udah mulai bahas produk marketing seperti apa, kerjaannya, day to day-nya seperti apa, scope-nya juga apa ya bedanya produk marketing dengan marketing in general. Sekarang coba mulai dibedah lagi nih, kira-kira kalau mau bekerja atau berkarir di bidang produk marketing, mulainya dari mana sih? Gitu. Nggak semua, kadang-kadang kita cuma lihat, oh di sini ada produk marketing nih. Biasanya yang dilihat duluan adalah apa sih skill-skill yang biasanya dicari oleh recruiter sehingga sebuah CV itu biasa dilihat. Terus muncul lagi, untuk kita bisa punya skill, apa saja sih yang biasanya kita harus lakukan, kegiatan sehari-hari untuk bisa menunjang, skill yang diharapkan, gitu. Nah ini biasanya, eee, sorry ini sepertinya aku agak kedua kali nih double, gitu. Jadi ini sebenarnya ada 8 skill yang biasanya dibutuhkan, tapi kembali lagi, ke personal masing-masing, ke personal teman-teman lagi, dan juga industri, dan jenis perusahaan. Contoh misalnya kita ngobrolin tentang startup Dekakorn. Belum tentu sama-sama startup, sama-sama Dekakorn, pekerjaan produk marketingnya sama. Bisa jadi antara yang industrinya travel dan yang industrinya ride hailing itu bisa jadi produk marketingnya beda nih pekerjaannya. Yang satu fokusnya lebih ke kreatif, messaging, product development, yang satu bisa lagi produk marketingnya lebih kepada numbers. Gimana cara menaikkan bisnis dengan develop produk, jadi bisa beda. Nah, tapi in general yang dibutuhkan ada 8. Pertama, cross function leadership. Jadi karena produk marketing ini bekerja dengan tim lain, sehari-hari, jadi bisa dibilang dalam satu hari pasti aku akan ngobrol bisa lebih dari 3 tim, karena akan tanya, produk update bagaimana, finance, legal, tim sales, bagaimana, partnership, PR, sosmed, segala macam. Jadi bagaimana skill, untuk bisa lebih memahami pekerjaan kita dan juga pekerjaan, tim lain gitu. Sebagai contoh, ketika kita, minta tolong atau nge-push pekerjaan, atau misalnya sebenarnya pekerjaan ini bottleneck-nya di tim lain loh, tapi kan as a team kita nggak bisa nih menyalahkan tim lain. Nah, lebih kepada bagaimana kita akhirnya ajak duduk bareng nih, gimana nih pekerjaan kita, udah sampai mana tahapnya, kira-kira kenapa alasannya belum dikerjakan,
priority-nya seperti apa, dan kira-kira ada estimation nggak ya kira-kira kapan selesai, gitu. Jadi bagaimana relationship antar tim itu juga harus baik. Yang kedua, customer empathy. Ini lebih kepada ketika membuat sebuah produk, benar-benar melihat customers need, customers want. Jadi benar-benar keinginan customers, kebutuhan customers, dan juga psikologi customers itu seperti apa. Misalnya contoh, ketika membuat sebuah fitur, fitur tersebut menjadi mudah atau menjadi menyulitkan customers ya, gitu. Yang ketiga, marketing knowledge. Ini sebenarnya umum, tapi lebih kepada kira-kira kalau mau menjadi, misalnya gini, teman-teman mau apply untuk posisi product marketing di perusahaan travel agency atau OTA. Nah, berarti kan selain marketing knowledge basic tentang users, AIDA, awareness desire and AIDA, terus juga marketing 4P, sekarang udah berubah jadi 11P, itu juga perlu dipelajari. Tapi yang paling penting juga bagaimana paham biasanya marketing campaign yang dilakukan oleh perusahaan yang teman-teman mau apply itu seperti apa. Jadi tidak hanya marketing knowledge in general, teori marketing, teori sales, teori bisnis, teori product marketing, enggak, tapi bagaimana mengkaitkan teori-teori tersebut dengan activity yang biasanya perusahaan lain lakukan itu seperti apa ya, gitu. Dan juga ini ada planning and project management. Nah, planning and project management ini perlu lebih kepada bisa memanage waktu dan mitigasi. Let's say misalnya ketika mau launching produk reksadana di aplikasi Gojek. Ternyata untuk bisa launching produk reksadana tersebut izinnya panjang. Izin OJK, izin Bapepti, izin third party juga. Jadi cukup banyak nih izinnya. Ketika satu izin masih menunggu approval atau kok satu izin lama banget nih, harus cepat dicari penyelesaian atau solusi. Kira-kira ketika satu izin ini bermasalah, mempengaruhi produk development nggak ya? Oh, ternyata mempengaruhi, kita nggak boleh develop kalau izinnya belum ada. Berarti harus dikejar nih, supaya izinnya cepat keluar. Atau misalnya, nggak apa-apa kok izinnya belum ada, kita testing internal dulu juga boleh, asal nggak ke customer. Nah, jadi benar-benar kita tahu, mana yang boleh, mana enggak. Makanya ini berkaitan ya antara planning project management dan cross function leadership. Jadi yang namanya kita launching sebuah produk, ada banyak elemen ya. Boleh nggak ya kita kira kalau kita memasukkan produk X, ternyata secara legal nggak boleh. Contohnya gitu. Boleh nggak sih sebenarnya kita menghimpun dana masyarakat? Misalnya ternyata sebenarnya boleh tapi ada syarat. Nah, syaratnya kita harus bisa compile. Tapi sebagai product marketing, mungkin kita nggak advance kalau baca peraturan-peraturan, tapi teman-teman dari legal, teman-teman dari finance itu pasti mereka lebih advance. Jadi mungkin mereka yang review, kita bisa ask their suggestion, gitu. Nah, yang kelima nih product expertise. Sebenarnya marketing knowledge ini juga mirip nih dengan product expertise. Ketika teman-teman mau apply sebuah perusahaan, paham dulu nih produknya. Let's say misalnya ketika kita ngobrolin OTA. Jangan sampai ketika kita ngobrol, kita tiba-tiba ditanya nih, "Kamu tahu nggak produk kita ada berapa jenis?" Nah, kita mulai tahu nih produk expertise-nya. Misalnya OTA ada yang memang pure OTA, ada juga yang digital products, ada juga activity gitu. Jadi benar-benar product expertise kita paham. Nah, kenapa product expertise penting? Karena nanti ketika sudah bekerja pasti akan ada doing research dan analysis. Research tentang produk, kira-kira produk kita perlu development nggak ya? Produk kita ada yang outdated di mata customers nggak ya? Kurang lebih seperti itu. Nah, ini adalah communication. Kalau communication juga related dengan cross function leadership. Bagaimana negosiasi, teknik mendengarkan, teknik presentasi, teknik persuasi, semuanya itu penting ketika komunikasi. Jadi baik, internal atau eksternal ketika kita diskusi, ketika membicarakan pendapat, mengutarakan, insight-insight itu juga diterima oleh orang lain. Dan yang terakhir adalah reflection. Nggak mungkin ya namanya kerja tuh nggak pernah ada salah. Pasti 1, 2 kali kita melakukan kesalahan nih selama kerja. Nah, bagaimana mencoba untuk refleksi. Jadi, mungkin dalam 1, 2 campaign pernah nih campaign-nya gagal.
campaign-nya nggak achieve nih, harusnya, misalnya yang terjadi transaksi 1 juta, tapi ternyata transaksi yang terjadi cuma 800.000, berarti ada yang salah nih. Bisa jadi kesalahan yang ada di kita, bisa jadi kesalahan di orang lain. Tapi siapapun yang melakukan salah itu sebenarnya nggak terlalu penting, tapi bagaimana kita bisa improve dan understand bahwa, oh, kesalahan ini nggak boleh terjadi lagi nih di kemudian hari, gitu. Nah, ini sebenarnya, requirement proses yang cukup umum, sebenarnya sama aja dengan, di perusahaan lain, baik di perusahaan lain, di title yang lain, di industri yang lain, itu sebenarnya sama. Tapi yang menjadikan beda adalah biasanya itu pasti dimulai dari CV, HR interview, baru kemudian user interview, business case, lalu higher level user interview, baru yang terakhir offer letter. Yang biasanya beda adalah di business case. Sebenarnya sama, mungkin, industri lain itu ada business case, tapi kalau product marketing ini kan ya sebuah, pekerjaan yang update banget dan biasanya relate ke startup. Jadi case-nya tersebut, pasti biasanya case-nya itu di-recycle, case baru. Jadi sering-seringlah update, kira-kira baik di dalam negeri atau di luar negeri, kira-kira ada isu marketing seperti apa, isu product marketing seperti apa, contoh-contoh, success story seperti apa, itu biasanya bisa membantu kita untuk lebih baik nih ketika mengerjakan business case. Baru, selanjutnya ada understand the role. Sebenarnya understand the role ini juga penting ketika teman-teman lagi di tahap mau interview. Karena dengan, teman-teman paham nih, pertama mulai dari posisi product analyst, nah ini lebih kepada kenapa sih, ketika mau interview membaca job desk itu penting? Karena dengan membaca job desk kita lebih bisa, berkreasi, lebih bisa memahami, oh kira-kira job desk-nya ini, apa yang kita bisa, apa yang kita nggak bisa. Bisa jadi ternyata ketika kita mau apply, kita hanya bisa nih 50% dari job desk yang, ditulis di LinkedIn, 50%-nya kita nggak paham, kita nggak pernah ada experience, tapi apply aja dulu. In the meantime kita bisa belajar gitu. Contoh misalnya dengan ikut, webinar segala macam, oh ternyata job desk ini tuh biasanya bekerja atau pekerjaannya seperti ini. Apa yang biasa dilakukan, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan, gitu. Contoh misalnya ketika, teman-teman lagi mau apply, mungkin pertama yang lihat adalah position, product analyst. Nah, ini contohnya adalah product analyst specialist in central marketing. Oh, product analyst di central marketing, berarti mungkin bisa jadi dia product marketing tapi report-nya ke tim produk. Bisa jadi tim product marketing tapi reporting atau, kirim reportnya ke tim marketing. Itu nanti cek lagi company-nya, industrinya startup kah, atau BUMN, atau seperti apa. Spesifik industrinya ada nggak? Karena bisa jadi sama-sama title-nya ini product marketing specialist, tapi industrinya edutech. Mungkin beda, bisa jadi juga sama dengan, product marketing specialist di industri health apps, misalnya Halodoc. Gitu. Baru nih nanti dicari lagi job description-nya apa, product analyst, definisi product analyst itu seperti apa, research, apa sih research itu seperti apa, marketingnya fokusnya di branding, promotion, product marketing seperti apa, dan business metrics yang biasanya dipakai itu seperti apa. Nah, baru yang terakhir, hampir terakhir, ini ada self mirror. Nah, kalau self mirror ini mirip juga dengan skill reflection yang aku taruh di sini. Jadi bagaimana kita melihat ke diri kita, refleksi ini bisa refleksi review dan juga opportunity ke depan. Misalnya SMART, oh kita misalnya 5 tahun lagi pertanyaan yang cukup sering, tapi kadang-kadang dianggap, remeh, "Kenapa sih perusahaan nanya 5 tahun mau ngapain?" Kita juga paling 2 tahun di perusahaan tersebut. Jawabannya adalah dengan kita tahu kita mau apa, akan lebih mudah menentukan karir. Misalnya, teman-teman nih 5 tahun lagi dari sekarang, mau menjadi manajer, mau jadi, CMO, mau jadi CEO 20 tahun lagi. Nah, itu harus ditulis. Nah, spesifik, jelas, oh untuk bisa achieve that goals, secara spesifik goals-nya apa? Measurable, terhitung nggak ya biasanya orang yang
berpengalaman jadi CEO, CMO, manajer segala macam, biasanya mereka itu measurable, semua terhitung. Mereka achieve, pengen acquired atau pengen punya skill apa, ditulis. Skill ini possible, walaupun mungkin ada skill-skill yang sulit untuk menghitung. Skill negosiasi itu bisa nggak ya dihitung, di-measure? Negosiasi kita, siapa sih yang bisa menilai skill negosiasi kita? Kita sendiri. Karena pasti kita punya nih standar atau benchmark yang disebut 10 kalau negosiasinya seperti apa. Bisa kita lihat, kalau bisa kita look up juga ke senior kita, ke tim kantor seperti apa, ke dosen mungkin kalau ada di kuliahnya belajar. Nah, itu benar-benar yang kita punya standar actionable. Kalau misalnya kita mau apply pekerjaan di performance marketing. Pekerjaan di performance marketing itu pasti harus paham cara setting ads, cara membuat report, cara menganalisa. Actionable, kita nggak punya tuh skill tersebut, tapi kita mau actionable-nya adalah misalnya caranya kita belajar. Oh, atau misalnya kita nggak harus belajar definisi belajar, tapi kita bisa nih bertanya ke teman kita, gimana sih caranya biasanya dia melakukan setup gitu. Realistik. Misalnya kita tahu nih ternyata kita udah 2 tahun kerja, apa yang kita suka, apa yang kita nggak suka, apa yang kita bisa, apa yang kita nggak bisa, itu benar-benar secara realistik kita tulis. Kenapa? Karena dengan kita tulis, kita bisa tahu nih di sebelah kanan, oh weakness-nya kita apa, strength-nya kita apa, opportunity apa, threat apa. Karena dengan begitu kita bisa lebih tahu mapping. Misalnya contoh adalah Eee, punya weakness di numbers. Duh susah nih kalau ngitung-ngitung budget, ngitung-ngitung di Excel, pusing rumus segala macam. Tapi strength kita adalah kita kreatif. Strength kita tetap diolah, diasah, tapi kalau memang mau bekerja di bidang marketing, budgeting itu juga harus strong, numbers juga harus strong. Jadi mau nggak mau, pelan-pelan, sering aja buka YouTube tentang, belajar Excel atau gimana sih cara orang budgeting campaign segala macam, gitu. Jadi bisa kita fokus ke strength, tapi weakness-nya kita at least improve nih, yang tadinya kita nggak bisa 10 hal, sekarang cuma tinggal 8 hal lagi yang harus kita master, gitu. Dan time bound. Kalau misalnya yang tadi nih, kira-kira kita mau, kita set up goals, pokoknya tahun depan, New Year 2023, new journey, pokoknya harus udah bisa kerja di, perusahaan atau product marketing. Jadi selama 6 bulan ke depan, mulai, join webinar yang memang membahas tentang product marketing, bootcamp, atau apply semua pekerjaan tentang product marketing, gitu. Jadi walaupun kita misalnya nggak lolos, tapi dengan kita sering interview, kita jadi lebih tahu, oh ternyata ini loh biasanya pertanyaan-pertanyaan, oh ini yang biasanya dicari, gitu. Terakhir tips, nah ini mungkin sebenarnya, mirip-mirip yang tadi, tapi aku coba compile lebih kepada ketika teman-teman melakukan interview, tentu ini biasanya ada di tahap, udah lolos screening CV nih. Jadi di atas itu biasanya, tes CV dulu, dicek CV segala macam. Nah sekarang udah mau panggilan interview. Nah itu biasanya yang dijadikan fokus, saran aku tuh ada 3. Pertama company profile, gimana sih supaya kita tuh paham dulu perusahaannya bergerak di bidang apa. Baru kita udah paham banget perusahaannya di bidang apa, kita baca nih job desk-nya. Baru yang terakhir kira-kira improve. Nah, yang pertama, misalnya teman-teman apply sebuah perusahaan yang basisnya adalah health app base. Halodoc, misalnya aplikasi berbasis kesehatan. Halodoc ini biasanya mereka push kontennya seperti apa sih? Orang-orang yang pakai Halodoc seperti apa? Orang-orang yang download Halodoc, user behavior-nya seperti apa? Nah, untuk bisa tahu user behavior kan tahu nih produk Halodoc. Oh, produk Halodoc ada yang jasa vaksin, ada yang tes COVID, ada yang farmasi delivery. Jadi benar-benar setiap produknya kita lihat, oh ternyata Halodoc juga ada loh untuk dokter hewan. Gitu. Jadi benar-benar yang dengan melihat produknya seperti apa, kita paham customer-nya. Oh, ke Halodoc biasanya ada campaign marketing seperti apa aja nih. Terus latest news tentang Halodoc, misalnya baru dapat
baru dapat support investor misalnya, atau dia ada BA baru gitu. Baru nih nanti setelah dari perusahaan mengerucut lagi ke job desk. Oh, kita apply untuk produk marketing spesialis di Halodoc. Biasanya branding Halodoc tuh seperti apa sih? Jadi kalau tadi biasanya lebih general perusahaannya, ini lebih kepada campaign-campaign brandingnya seperti apa? Marketing effortnya seperti apa sih? Apakah digital, offline, ada fokus nggak, ada key message-nya gitu. Produk-produknya yang tadi, kalau tadi lebih kepada jenis produk Halodoc, tapi kalau ini lebih kepada farmasi delivery, itu cara ordernya bagaimana, cara mengoperate-nya gimana, fitur-fitur yang ada di dalam, farmasi delivery di Halodoc tuh apa aja. Fitur-fitur yang ada di tes vaksin, di tes Covid di Halodoc tuh seperti apa. Jadi tidak hanya in general tahu, oh dia bisa bisa A, B, C, D, F, G, tapi setiap fitur-fitur A ini bisa apa aja ya, gitu. Terus juga analytics, oh kira-kira ini lebih kepada misalnya teman-teman iseng nih buka Google Trend, dilihat berapa banyak sih orang yang, cari Halodoc dan SEO afiliasinya apa aja. Baru yang terakhir improvement, perusahaan itu sering banget nanya, "Apa yang bisa kamu improve nih untuk perusahaan kita?" Gitu. Karena dengan adanya kita join perusahaan tersebut, tentunya kita bisa memberi nilai lebih, gitu. So far itu dari aku dan ini terakhir quotes penutup favorit banget dari Steve Jobs, lebih kepada, produk marketing ini memang title-nya produk marketing, tapi pada saat kita bekerja, kita nggak bisa bekerja sendiri. Kita pasti bekerja butuh bantuan dari teman-teman divisi lain dan juga kadang-kadang dari pihak eksternal dan dari merekalah kita bisa banyak belajar untuk bisa terus improve, gitu. Thank you semuanya.